Palestina, Palestina. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Palestina, Palestina. Subhanalladzi asyara bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ya kita diberikan nikmat cerah yang biasanya hari hujan. Allah memberikan kita hari ini cerah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam memperingatin hari Isra Mi'raj. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita ya tuntunan sehingga kita insya Allah pada hari ini kita masih mengikuti risalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk acara pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan Al-Quran dan sari tilawahnya, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat, dan yang terakhir adalah ceramah. Kita mendengarkan ya, apa sih Isra Mi'raj itu ya? Dari Ustadz Aceng Misbah. Ada yang kenal? Untuk menginjak acara yang pertama, supaya kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita bawa pada hari ini memberikan manfaat buat kita, memberikan pengetahuan pada kita. Kita buka bersama dengan membaca Suratul Fatihah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga acara ini nanti lancar sampai akhirnya ya. Menginjak acara yaitu tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh kakak kita ya, dan dibacakan sari tilawah oleh Hegira atau kakak Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asyara bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu
kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat semuanya? Ulangin. Masih semangat semuanya? Menginjak acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Sahrul. Kepada Ustadz Sahrul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan salawat ini kita mendapatkan syafaat ya, syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini ada kuis yang dari tadi memperhatikan, yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Nah, tadi yang dibacakan surat apa? Amar, Al-Isra ayat berapa? Nah, boleh sini. Amar berarti memperhatikan. Pertanyaannya lagi. Tadi perintah sholat 5 waktu diterima oleh Nabi Muhammad pada saat peristiwa apa? Cung. Nah, Satria boleh pintar. Maju. Nih, Amar dan Satria adalah kelas 2 TPQ. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kita ngerti apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu. Apa sih yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu. Dan perintah apa yang perlu kita laksanakan setelah Nabi kita mendapatkan perintah Isra Mi'raj itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Aceng Misbah. Kepada Ustadz Aceng Misbah dipersilahkan. Mangga Ustadz. Tepuk tangan Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget. Kita cek ya, siapa yang paling semangat, yang perempuan atau laki-laki ya. Kita cek dulu salam dari perempuan ya, jawab dengan semangat, nanti dinilai sama ibu gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, 99. Masya Allah. Sekarang, oh 1000, kata Bu Guru 1000 ya. Oke, sekarang laki-laki berani lawan? Berani? Oke, siap ya, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali sampai muncrat-muncrat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Adik-adikku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun para ibu guru dan para ustadz-ustadzah yang kita doakan, mudah-mudahan ustadz-ustadz kita
guru-guru kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan anaknya soleh solehah. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Begitupun adik-adikku sekalian yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang baik. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang gendut. Yang nggak apa-apa gendut juga, yang penting sehat ya. Oke, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang usia kalian itu sudah mulai besar. Sudah saatnya kalian menjadi anak yang pintar. Bukan hanya pintar tapi juga cerdas. Apa bedanya pintar sama cerdas? Ada yang tahu? Kalau pintar itu orang yang rajin belajar. Kalau yang cerdas itu ketika ustadznya lagi bicara tidak ikut berbicara. Oke, semuanya tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, siap mendengarkan? Ketika kalian menjadi anak yang cerdas, maka kalian harus menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini siapa yang cinta Allah? Siapa yang pengen ketemu Allah? Siapa yang pengen dicintai Allah? Siapa yang pengen dicintai sapi? Mau dicintai sapi? Baik. Siapa nama Tuhanmu yang mulia? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang tak beranak dan juga diperanak. Siapa nama Tuhanmu yang mulia? Oke. Maaf ya, suara Ustadz lagi serak-serak basah. Lagi kebanyakan konser. Ya. Konser Ustadz di mana? Konser Ustadz dari masjid ke masjid. Ya. Baik, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mengucapkan kata Allah, maka seorang mukmin dadanya langsung bergetar. Tuk, tuk. Sebut nama Allah. Allah. Tuk. Ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya. Tapi enggak usah lebay juga ya. Pas disebut nama Allah. Tuk, 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 tuk. Nah, itu mah bukan bergetar, itu mah ya. Kebanyakan jongkok ya. Baik, yang pertama yang harus kalian perbanyak adalah banyak bersyukur ya. Yang kedua ya, karena kita sedang berada di bulan Isra Miraj ya, atau di bulan Rajab ya, perbanyak kita bersolawat. Siapa yang cinta Nabi? Siapa Nabi kita? Nabi kita siapa? Muhammad. Kalau Nabi Isa alaihis. Kalau Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ismail alaihis salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen ketemu Nabi? Oke, yang pengen ketemu Nabi ya, perhatikan, yang pengen ketemu Nabi, mudah-mudahan kita semuanya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama nabimu yang mulia? Siapa nama nabimu yang agung? Masa nabinya Allah? Nama nabi kalian siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita bertemu, bukan hanya bertemu di surga, tapi di dunia kita bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Dalam satu riwayat dikatakan
bahwa Nabi itu memiliki wajah yang begitu tampan rupawan. Ya, pernah lihat orang ganteng? Ini yang di depan katanya orang ganteng ya. Betul tidak? Betul tidak? Gantengan mana Ustadz sama sapi? Gantengan sapi. Masa sapi lebih ganteng daripada Ustadz? Gantengan mana Ustadz dan Ustadz sama Sintayong? Oh, kalau Ustadz sama Sule? Nah, Nabi Muhammad itu memiliki wajah yang begitu tampan rupawan. Tubuhnya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Siapa di sini yang pendek? Siapa di sini yang tinggi? Siapa yang pengen tinggi? Oke, semuanya tepuk satu. Oke, duduk yang rapi. Oke, tepuk anak soleh. Masya Allah, perempuan kompak banget, bagus. Coba yang cowok, sekali lagi, tepuk anak soleh. Masya Allah. Yang paling depan, paling semangat. Coba yang di belakang. Yang baris dua belakang ya. Ustadz tes. Tepuk anak soleh. Oh sudah gini. Oke, semangat ya. Jangan kalah sama anak kelas berapa ini? Kelas 2. Yang belakang kelas 4. Masa kalah? Oke, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Yes, Masya Allah. Yang perempuan coba, yang di belakang. Nah, tepuk semangat. Oke, semuanya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk kosong. Oke, sip. Tadi ciri-ciri Nabi itu seperti apa? Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wajahnya tampan rupawan, ya. Matanya berbinar, ya. Hitamnya tegas, hidungnya mancung, enggak pesek kayak kamu ya. Hidungnya mancung, giginya rapi, enggak berantakan, ya. Siwak sikat giginya, kemudian janggutnya juga lebat, gak tipis kayak gini ya, tapi lebat segenggaman. Kemudian rambutnya juga rambutnya tidak galing, tidak juga lurus, tapi ikal sampai bahu ya. Nanti barangkali ada yang bermimpi, Ustadz saya mimpi ketemu sama Nabi. Oh, ciri-cirinya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu ciri-cirinya tadi? Oh ya. Terus, Masya Allah, luar biasa. Nanti dapat hadiah dari ibu guru ya. Baik, itu ciri-ciri Nabi. Ustadz, saya mimpi ketemu Nabi. Nabinya wajahnya kayak gimana? Pokoknya kulitnya ireng, Ustadz. Kumisnya baplang, rambutnya botak. Itu Nabi bukan? Bukan ya. Nabi itu tadi ciri-cirinya seperti itu. Baik, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj tadi apa? Ada yang masih ingat Isra Miraj apa? Peristiwa Nabi, betul. Oke, semuanya. Tepuk semangat.
pada satu masa Al-Kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mengalami nama tahun yang namanya Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Yaitu tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tahun kesedihan? Karena pada saat itu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membantu dakwah Nabi, yang senantiasa melindungi Nabi dari kejahatan musuhnya Nabi siapa? Musuhnya Nabi melindungi Nabi, paman Nabi tersebut harus meninggal dunia, ya. Maka Nabi pada saat itu sangat bersedih karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Nabi, ya. Nabi pun kemudian bersedih, ya. Bahkan pamannya Rasulullah siapa yang melindungi Nabi? Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu, ya, meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat, ya. Maka dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka yang paling cetek. Ada yang tahu neraka paling cetek hukumannya seperti apa? Ya, hukumannya itu dikasih sandal dari api neraka, kemudian ketika sandal itu diinjak, kepalanya langsung bergejolak. Ada yang mau? Ada yang mau? Itu neraka yang paling cetek. Makanya kita bersyukur kita masih berada dalam keadaan iman dan Islam. Begitupun istri Nabi. Siapa katanya istri Nabi? Ada yang tahu? Khadijatul Kubro meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang begitu mencintai Nabi, membantu dakwahnya Nabi, harus meninggal dunia. Nabi pun sangat bersedih pada saat itu. Bahkan ketika dakwahnya 6 tahun secara terang-terangan, Nabi, ya, dan keturunannya Bani Hashim diboikot. Tidak boleh main, tidak boleh bicara, tidak boleh ngobrol, tidak boleh jajan, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh dagang, ya. Diboikot sama penduduk Quraisy, ya. Akhirnya Nabi pun bersedih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke semuanya, duduk yang rapi. Semuanya silahkan duduk yang rapi. Yang paling rapi adalah anak yang soleh. Kayak kerudungnya yang belum rapi, dirapihkan dulu, ya. Tadi sampai mana ceritanya? Laki-laki sampai mana? Sampai mana? Yang cowok sampai mana tadi ceritanya? Coba belakang. Yang ngobrol, apa? Ceritanya Ustadz sampai mana tadi? Ayo lupa lagi. Perempuan, Ustadz tadi ceritanya sampai mana? Istrinya Nabi meninggal dunia, Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah. Luar biasa. Itu artinya memperhatikan, ya. Jadi semuanya laki-laki tidak boleh kalah sama yang cewek. Fokus, ya. Fokus. Tepuk fokus. Fokus. Masya Allah. Semuanya fokus, ya. Jadi Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan di mana Nabi ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Siapa saja? Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Bahkan Nabi juga diboikot, ya. Bahkan ketika itu orang-orang yang beriman kepada Nabi hijrah ke sebuah negeri yang namanya Habasyah. Apa? Habasyah. Kenapa mereka pergi ke Habasyah? Mereka minta perlindungan supaya mereka ibadahnya tenang. Semuanya tepuk anak soleh.
Oke, ya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah. Ternyata di Taif dakwah Nabi itu tidak diterima. Malah diapain? Nabi dilempari batu. Wah, dilempari kayu. Sama dilempari kotoran unta ya, sampai lutut kaki Nabi berdarah. Innalillahi wa inna. Mana suaranya laki-laki? Innalillahi. Kenapa innalillahi laki-laki? Yang cowok, halo cowok, halo. Halo? Oke, kenapa innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kenapa? Ada apa? Karena yang cewek kenapa innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena terkena musibah. Apa musibahnya? Ya, Nabi dilempari batu dan kayu. Pulanglah Nabi dari negeri Taif ya, menginap di rumah ponakannya yang bernama Ummu Hani. Siapa? Ummu Hani ya, anaknya Abu Thalib. Tidurlah Nabi pada saat itu di sana. Langsung Allah kirimkan 2 malaikat. Ada yang tahu malaikat siapa? Malaikat Jibril dan juga Mikail. Dari atas langit. Besar ya. Malaikat Jibril itu memiliki badan yang begitu besar. Wah, menembus 7 atmosfer, 7 langit ke alam dunia. Ketika di dunia 2 malaikat itu, malaikat siapa tadi? Jibril dan juga Mikail, berubah bentuk menjadi manusia yang ganteng, memakai pakaian putih, jubah warna ini warna apa ini? Hitam. Ini jubahnya putih di malam hari ya. Ketemu sama Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi Allah. Salam sejahtera untukmu wahai kekasih Allah. Nabi pada saat itu tidak takut. Awalnya Nabi itu pas ketemu malaikat Jibril takut. Contohnya siapa nih? Namanya siapa? Siapa namanya ini? Satria. Nih, kalau misalkan Satria malam-malam ya di rumah lagi tidur, datang laki-laki pakai pakaian putih, baju putih. Satria. Takut tidak? Takut tidak? Takut. Siapa itu? Badan mukanya putih. Ngeri ya, takut. Ya. Ngompol langsung. Ya. Ngompolnya 5 ember. Gitu ya. Nanti pulang-pulang bangun tidur pakai pampers. Saking apa? Saking takutnya ketemu sama sosok manusia berpakaian putih. Tapi Nabi pada saat itu tidak takut. Kenapa? Karena sudah kenal sama malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, apakah ada perintah Allah kepadaku? Maka malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, ada perintah untukmu. Perintah yang begitu istimewa. Ya, ada yang tahu perintahnya apa? Ada yang tahu tidak? Simak terus ya. Semuanya tepuk satu. Duduk yang rapi. Oke, yang laki-laki sudah acak-acakan ini. Wah, ini yang peci putih. Duduknya di mana? Cari posisi yang bagus. Oke, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan juga Mikail, dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumah Ummu Hani menuju kota Mekah, menuju Ka'bah. Berjalanlah Nabi.
bersama malaikat Jibril. Ya. Ketika Nabi sudah sampai di kota Mekah, maka Nabi pun dibaringkan, ya, ditidurkan sama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail membawa bejana perak dari surga. Ketika dua-duanya sudah berada di posisinya, Nabi pun hendak dibelah dadanya. Ada yang siap dibelah dadanya? Pada saat itu Nabi mengalami pembelahan dada yang kedua. Pakai pisau dari surga, ya, bukan pisau dapur. Kalau pisau dapur melehoi, ya. Dibelahlah dada Nabi. Kira-kira belah. Ketika dada Nabi dibelah, yang diambil itu apa? Jantungnya. Dicuci dengan air zam-zam. Dicucinya pakai rinso tidak? Pakai doni? Pakai soklin? Pakai doni tidak? Pakai. Itu mah jantungmu, ya. Tidak perlu pakai doni. Karena air zam-zam itu air yang suci. Kenapa dada Nabi dibelah? Ada yang tahu? Kenapa dada Nabi dibelah? Karena Nabi pada saat itu akan bertemu Allah. Maka kalau bertemu Allah harus berada dalam keadaan suci. Seperti seorang yang ingin sholat harus berada dalam keadaan suci. Oke, semuanya tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 0. Oke. Tadi sampai mana? Dada Nabi dibel. Pakai apa? Pakai rinso. Pakai apa? Pakai doni. Pakai pisau dari surga. Nah, setelah itu Nabi pun, ya, dihadirkan sebuah kendaraan yang bernama buruk. Oke, cowok. Ada yang tahu buruk? Ada yang tahu buruk? Cewek ada yang tahu buruk? Buruk itu kendaraannya Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa buruk itu tingginya lebih gede daripada bukan kelinci, lebih pendek dari Pernah lihat kuda? Kuda lumping. Kuda kolecer. Nah, buruk ini adalah kendaraan dari Oke, yang perhatikan Ustadz, mudah-mudahan nanti masuk surga naik buruk. Amin. Nah, naik buruk jalan-jalan di itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nih, dengerin. Nanti ditanya yang cowok sama yang cewek, siapa yang lebih hafal duluan? Ya. Saya perhatikan, ya. Perhatikan. Nabi ketika Isra melewati 5 tempat. Berapa? 5 tempat. Siapa yang lebih tahu duluan, lebih hafal duluan? Berangkat Nabi menuju Taibah. Apa? Taibah. Kemudian Madian. Apa? Kemudian Bukit Tursina. Apa? Yang keempat Baitul Lahmi. Yang kelima Masjidil Aqsa. Di mana? Yerusalem. Oke, cowok. Hai. 5 tempat Nabi. 1. Cewek. Wes, pintar. Terus Madian. Yang ketiga Bukit Tursina. Masya Allah, pintar. Yang keempat, cowok jangan mau kalah. Cowok. Yang keempat
Masa cewek terus yang jawab? Cewek dapat 2 jawabannya. Ini tadi siapa tadi? Sama tuh. Nah, cowok yang keempat. Yang keempat. Cewek yang keempat. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi harus hafal. Yang pertama, Taibah. Apa? Yang kedua, Madyan. Yang ketiga, Tursina. Yang keempat, Baitul Lahmi. Bahasa kerennya Bethlehem. Yang kelima, Masjidil. Oke, sekali lagi ya, cowok konsentrasi. Hai. Tempat yang pertama. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Baitul. Yang kelima. Oke, ada yang tahu di mana itu kota Taibah? Satu, benar. Oke, siapa yang bisa nyebutin 5 tempat? Maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Ayo siapa yang bisa? Oke, yang ketiga apa? Ngacung. Bukit Tursina, betul. Maju. Oke, yang kedua. Bukan. Madian, betul. Maju ke depan. Cowok jangan mau kalah. Yang kelima, cowok. Sini. Ya. Masjidil Aqsa. Oke, Ustaz terangkan dulu. Yang pertama tadi apa? Taibah. Taibah itu adanya di mana? Yaitu kota tempat hijrahnya Nabi dari Masjidil Haram. Yang sekarang namanya kota Madinah. Ada yang tahu nama lain kota Madinah? Kota Madinah? Madinah sebelum nama menjadi kota Madinah namanya Yasrib, betul. Ya, nggak ada hadiahnya lagi ya? Oh, maju sini. Yasrib, betul. Ya. Oke, yang kedua tadi kota apa? Madyan. Betul. Madyan itu adalah tempat lahir dan besarnya Nabi siapa? Ada yang tahu? Bukan. Nabi Syuaib. Siapa? Oke, Nabi Syuaib, Nabi yang keberapa? Rasul ada 25. Ayo kakak sini. Ayo. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Ayo sini kakak. Koes. Ayo kakak sini, ayo. Sudah bisa sini. Malu ya. Baik. Muhammad akhirul anbiya. Muhammad al-Mustafa. Oke, jadi Nabi Syuaib itu nabi keberapa? Nabi yang ke-13. Ada yang tahu kisah Nabi Syuaib? Ada yang tahu kisah Nabi Syuaib? Ada tahu enggak? Dengarkan semuanya. Ya. Siap mendengarkan? Telinganya dipasang. Mulutnya ditutup. Dulu di zaman Nabi Syuaib itu, ya, penduduknya adalah penduduk yang jahat-jahat. Seperti yang terjadi sekarang di negeri Kongo, ya. Orangnya itu suka maling, suka mencuri, suka berjudi. Nah, kemudian didakwahi oleh Nabi Syuaib, tapi tidak mempan, ya. Akhirnya Allah kirimkan apa? Angin yang panas, ya. Sama seperti kejadian yang saat ini terjadi di kota Los Angeles.
Ada yang tahu Los Angeles di mana? Di Teluk Jambe. Di mana? Di Karawang. Di Amerika. Ya. Semuanya kering, terjadi kekeringan ya di kota Madian itu. Akhirnya Allah kirimkan awan. Ternyata awannya itu yang keluar bukan air, tapi apa? Api. Semuanya jadi gosong mati ya. Itu terjadi di negeri Madian. Kemudian ya. Jadi itu 5 kota yang disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Oke, duduk sayang. Oke, semuanya perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat untuk melakukan perjalanan yang panjang kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi sholat, tiba-tiba datang iblis. Tiba-tiba datang jin. Tahu jin? Pernah lihat jin? Matanya besar. Ada tanduknya. Oke, semuanya duduk. Oke, perhatikan ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, tiba-tiba datang di belakang jin Ifrit. Nempok ya di tembok. Itu adalah Muhammad, musuh bebuyutanku. Akan aku bunuh dia dengan api. Tiba-tiba jin Ifrit itu, karena jin yang paling kuat, ia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Ada yang bisa mengeluarkan api dari tangan? Oh, akan kubakar Nabi Muhammad ya. Nah, pada saat itu Nabi selesai melaksanakan sholat, langsung naik apa? Naik buruk. Nah, ketika naik buruk, pergi ke langit, jin Ifrit ngikut dari belakang. Ya. Wah, sambil membawa apa? Membawa api. Hendak membakar siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril pun memberitahu ya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, lihatlah ke bawah. Di bawah ternyata ada api besar. Apinya siapa itu? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Pernah lihat jin Ifrit? Yang lagi main nanti ketemu sama jin Ifrit mau? Ya. Nah, kemudian jin Ifrit itu ya mengejar Nabi Muhammad dari bawah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, bacakan surat Al-Baqarah. Baca surat apa? Maka Rasulullah pun membaca ayat kursi. Ada yang tahu surat ayat kursi? Oke, semuanya baca surat ayat kursi. Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatil rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Sayangilah kedua orang tua kami, cintailah kedua orang tua kami, cintai ia, luaskan rezekinya, sehatkan badannya, kuatkan badannya, jadikan dia sebagai hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, lancarkan rezeki guru-guru kami,
kuatkan mereka, sehatkan badannya, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh, solehah. Jadikan guru-guru kami orang-orang yang senantiasa taat, istiqomah dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami yang berkumpul di sini adalah umat-umatmu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taat dan cinta kepadamu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu lagi sallallahu